Ulih di skip ora sih Mas? Ora. Asli di skip. Pokoknya tonton terus. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore, ketemu lagi di bengkel kita ya, masih bersama Benyamin Sueb, Marso Sueb. Oke, sore ini kita akan bahas lanjutan dari video yang kemarin tentang piston. Sekarang kita akan bahas temennya piston, alias rumahnya piston, yang disebut dengan silinder blok atau buring atau bureng atau silinder. Seperti apa bentuknya? Macam-macam, namanya silinder macam-macam. Mana sini contohnya? Nih kalian lihat sini nih. Ini silinder Supra 125 kayak gitu bentuknya. Dia silinder smash kayak gitu bentuknya. Sekolah semirip. Intinya sebuah silinder adalah sebagai tempat berjalannya atau tempat maju mundurnya piston ya ada di sini guys. Berbeda dengan silinder 2 tak. Di dalam silindernya bolong-bolong guys, didetailin dong. Di dalam silindernya bolong-bolong seperti itu, beda dengan silinder 4 tak. Kenapa seperti itu? Dalam 2 tak semuanya buka tutup dan durasi itu ada terletak di blok piston. Paham? Paham. Kalau 4 tak yang mengatur buka tutup dan durasi itu ada di noken as, di depan, di bagian head. Kalau 2 tak headnya cuman begini doang. Kalau 4 tak headnya klik sok. Baik. Nih 2 tak nih. Kayak gini tok. Head 4 tak seperti itu. Oke, kemarin saya sempat dikomplain guys, Om, bongkar motornya jangan dibanting-banting Om, kesannya kasar gitu. Aduh, gimana ya? Sebenarnya nggak kasar guys, ini cuma efek suara aja. Ini pelan ini guys nih, pelan. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu singkat tentang silinder blok. Jadi intinya silinder blok adalah tempat piston maju mundur dan terjadi gerakan translasi di situ yang meneruskan ke gerakan rotasi pada gerak as. Seperti itu ya. Oke, sebuah silinder. Apa yang biasa terjadi di sebuah silinder? Pasti gancet. Iya. Macet. Kenapa macet? Sudah otomatis. Macet itu karena belum masang. Oke. Sekarang belum masangnya udah bagus Om, tapi tetap gancet aja. Berarti mungkin material pistonnya kurang bagus. Pistonnya sudah bagus banget Om, tetap macet. Mungkin desain dari korterannya terlalu seret atau korterannya tidak lurus. Korteran itu apa sih? Yuk kalian tahu lah. Sebelum piston bisa dimasukkan ke dalam silinder, diameternya, ukurannya, terus clearance-nya kalian harus sesuaikan. Itu yang disebut dengan korter. Tadinya pistonnya standar oversize-nya. Kemudian setelah terjadi kegagalan atau mungkin sudah waktunya ganti, akan naik oversize 25. Begitu seterusnya 25, 50 gitu macam-macam. Apalagi untuk yang namanya bore up. Pasti videonya di skip. Kalian tahu bore up? Memperbesar bore silinder naik. Aslinya pistonnya 53, kalian kepengen pakai piston yang 63 misalnya, otomatis gelasnya harus ganti. Oke? Lingkaran ini Pong, ini harus ganti nih. Ganti apa? Ganti berapa? Oh ganti berapa aja, tukang bubut lebih tahu. Yang kira-kira teleponi share 63,5 masuk, pasti gelas ini akan dibuang, diganti yang lebih besar. Ini dibubut, dibesarin, masukin yang baru. Oke, setelah sudah masuk, kualitas dari silinder akan ditentukan dari korterannya. Bagaimana korteran yang bagus, bagaimana korteran yang biasa aja, kalian bisa tanya lebih lanjut sama tukang bubut. Karena saya tidak banyak bahannya ya, bahan blok yang habis di korter. Bedanya korteran harga 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, macam-macam itu beda-beda kualitasnya guys. Minta aja, request aja sama tukang bubut, korterin yang bagus gitu. Oke? Korter yang lebih lama nggak masalah, yang penting lebih bagus. Harganya lebih mahal ya kalian harus terima, namanya lebih bagus gitu. Terus ada lagi yang ngomongin tanya di silinder sok apa? Kadang-kadang saya jelasin panjang banget guys, sampai masuk bingung mau tanya apa. Pantengin aja mukanya, siapa tahu keluar pertanyaan. Gak ada bos. Terlalu pendek sok.
Oke. Bos, ciri-cirinya mortar bagus itu gimana, Bos? Tadi saya sudah jelaskan di awal ya guys. Barusan saya jelasin, kalau kalian ingin tahu quarterannya bagus seperti apa, nonton di tukang bubut. Di sini bukan tukang quarter, jadi saya nggak bisa ngasih tunjuk. Intinya quarter yang bagus pasti halus, seperti itu. Kenapa kok halus? Kalian tahu ya, namanya ring seher permukaannya mengkilat. Oke, pasti licin. Dia berarti butuh berjalan di silinder yang licin. Berarti itu. Apa sih yang membedakan sebuah tukang bubut quarterannya? Oh sana bagus, ini bagus, itu bagus. Sebenarnya hanya kualitas finishing pada saat bubut, pada saat quarter. Setelah quarter itu yang mesinnya warna merah-merah itu, habis itu kan dihun, mesin huning tuh, pakai solar, kusuk. Semakin banyak amplasnya otomatis. Dari yang kasar, sedang, halus banget sampai yang mengkilap gitu ada. Tinggal sesuaikan aja kalian kepengen quarteran yang seperti apa, seperti itu. Apalagi yang kamu mau tanya? Nanya ini Bos, batas amannya, tipisnya maksudnya kalau buat garapan gitu. Oke, banyak orang bertanya ya, silindernya di bore up, misal contoh kayak Jupiter generasi motor dari Yamaha itu pistonnya bisa gede-gede banget guys. Bisa bawa Scorpio diameter 70 aja dia mampu. Baut ancernya ini, baut angkernya yang 4 biji itu dia lebar jaraknya, sehingga pada saat ini dimasukkan gelas yang lebar, dia mampu untuk menerima piston Scorpio sekalipun, seperti itu. Terus jika tanyanya batas amannya ini berapa, ketipisan ininya berapa, contoh pistonnya 70, berarti kalian harus punya diameter luar silindernya itu minimal itu adalah 74. Jadi blok aluminium ini kalian bor dulu 74 mili, masukkan gelas yang baru, diameter luar 74 ya, itu minimal 2 mili. Ada yang sampai 1,5 mili aja berani, kalau saya nggak berani. Saya hanya berani maksimal di 2 mili guys, karena apa, panas banget, panasnya berlebih, dan kemungkinan untuk gancetnya itu banyak. Paham? Oke, 2 mili tadi ya. Jadi kalau kalian kepengen mesinnya lebih dingin ya jangan tipis-tipis gitu loh. Berarti kalau pengen dingin yang ininya tebel ya? Iya pasti. Kalian lihat motor standar kan ininya tebel-tebel. Gitu kan? Siap. Apalagi? Udah? Oke. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe gratis. Biasanya di belakang silinder ada yang ditambahi dengan packing di sini guys. Packing aluminium, tebalnya macam-macam ya. Kalian sering lihat, bloknya panjang banget itu, tambah blok. Kok bisa gitu ya? Coba tulis kolom komentar. Apakah karena strokan atau karena apa? Coba kenapa ya? Oke, tulis kolom komentar. Itu udah berapa menit tuh? 7. 7 menit masih lama, dimarahin sama manajer. Saya kalau bikin video harus 10 menit guys. Oke, apa lagi? Lanjut lagi. Ada pertanyaan nggak Mas Marso? Ada Pak. Kenapa buring ini sama ini lu bersirip, sedangkan motor apa itu namanya, motor Sony gitu, terus Jupiter MX gak bersirip tuh karena apa Pak? Oke, apa fungsinya sirip kamu tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu Pak. Oke, ini sirip guys. Sirip. Oke. Dalam rumusnya ini ada berapa lebar sirip, berapa jumlah sirip untuk laju pendinginan, seperti itu guys. Jadi semakin banyak sirip, semakin cepat dingin. Kenapa Jupiter MX dan motor-motor seperti Vixen tidak ada sirip? Karena dia pendinginannya pakai radiator, nggak perlu sirip. Seperti itu. Kok nggak dibikin ya pakai sirip, ya pakai radiator? Nggak ada yang mau bikin guys. Terlalu berat, terlalu besar materialnya. Karena apa? Didinginkan dengan air aja sudah lebih baik daripada pakai sirip. Jadi kalau harus double, mungkin harganya mahal sekali guys. Itu. Terus apalagi? Ada yang dilubangin sininya itu. Ini berhubungan dengan yang saya ngomong tadi guys. Semakin banyak sirip, semakin cepat dingin. Tapi ada yang melubangi ininya
untuk dimaksudkan anginnya masuk ke dalam. Oke? Pikir secara logika. Buat apa dibikin penuh seperti ini jika ujung-ujungnya nanti dibor? Itu sih. Sebenarnya seperti itu. Walaupun memang ada tujuannya dia dibor biar anginnya itu dapatnya nggak dari samping. Mungkin dibor di sini ya biar anginnya tembus ke sini langsung gitu loh. Bisa. Jadi intinya ngebornya nggak sembarangan. Ngebornya tetap harus memperhitungkan jumlah volume siripnya. Ini semua ini ada luasnya, luas penampangnya. Kalian harus tetap memperhatikan itu. Seperti itu, biar laju pendinginannya bagus. Seperti itu. Oke Pak, ini lagi Pak. Motor yang bloknya di chrome itu efeknya apa? Efeknya apa Pak kalau misalnya bloknya di chrome atau di seleb? Efeknya ganteng, ya ora guys. Kelihatan ganteng, gagah, bersih, kinclong. Tapi kalau untuk balapan nggak mungkin, perasaan saya belum pernah lihat. Kenapa sih? Chrome itu tidak menyatu dengan logam aluminium. Dalam nenek. Chrome itu tidak menyatu dengan logam aluminium ini. Chrome itu hanya menutupi, melapisi. Sehingga pada saat ada panas yang terjadi pada blok silinder, panasnya itu tidak bisa keluar karena terhalangi oleh material chrome. Paham? Paham. Sehingga apa? Bloknya akan cepat panas, kurang pendinginan. Paham? Itu kenapa kalian sering lihat blok-blok aluminium, baik blok kopling, blok magnet yang di chrome dia sering pecah, chrome-chromanya sering berkarat. Karena aluminium itu oksidasi, aluminium itu karatan sebenarnya, tapi karatannya putih-putih gitu loh. Kalau bersih kan coklat-coklat. Ya. Aluminium itu karatan. Nanti, apalagi dia nggak bisa ngelepas panas, pasti efeknya jelek. Dia, ya kamu tahu lah, kalau motor udah di chrome kan bloknya panas banget. Ya. Oke. Sok, kamu tahu cara merubah rumah kopling? Tahu? Cara pasang kertas? Tahu? Cara porting? Tahu? Kok kamu pinter banget sih, Sok? Nih, makanya lihat ini channelnya Diko Racing. Jangan lupa subscribe guys, gratis. Oke, jadi lebih baik kalau kalian ingin kelihatan tampil bersih, mendingan di slab. Slab itu diapain ya? Diapain di slab? Di amplas terus dikasih apa batu hijau ya, batu hijau digosokin terus. Ya seperti itu. Kalau lebihnya itu. Ya udah. Jadi lebih daripada di chrome mendingan dipoles. Seperti itu ya guys. Baik, sekian dulu pembahasan tentang blok piston, baik itu dari sisi pendinginannya maupun sisi blok buringnya. Oke, ada buring bagus apa enggak sih? Bahan buring yang bagus seperti apa? Oke, intinya bahan buring yang bagus adalah bahan buring yang lebih tahan panas dan lebih tahan gesek meskipun dia dalam kondisi suhu yang tinggi. Paham? Dan itu pasti lebih mahal. Ada contohnya buring diesel lah ya, bagi kalian yang main patak pasti udah sering dengar namanya buring diesel. Buring diesel seperti apa? Kalian tinggal browsing sendiri atau kalian tanya referensinya sama tukang bobotnya. Punya nggak bahan buring yang lebih bagus? Seperti itu. Jadi kalau untuk kebutuhan balap tidak sembarangan guys. Ini tuh penting. Bukan sekedar asal quarter. Kalian harus tahu speknya, kalian harus tahu karakteristiknya buring kalian. Paham? Oke, terima kasih sudah mendengarkan obrolan yang tidak mutu ini. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah nonton videonya di channel sebelah atau di Google, kalian baca tentang artikel tentang blok piston. Ya blok pistonnya kayak gitulah, kayak apa sih? Oke. Jika kalian masih bingung, tulis di kolom komentar. Terus subscribe, like, komen, jangan lupa ya. Terima kasih, selamat sore.